Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 farmakologi dalam keperawatan kelas B angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu terkait pemanfaatan tanaman kencur atau Kampferia galangael dalam penyembuhan luka. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Oktaviana Dwi Kartikasari dengan NIM 20024, Cindy Ariska Dewi dengan NIM 20027, Febriana Tricia Heningrum dengan NIM 20031, Betty Wirdiningsi dengan NIM 20034, Agnes Rosalia Indah dengan NIM 20040, Nabila Arta Zalianti dengan NIM 20133, Fani Faridatus Sadia dengan NIM 20137, Azari Trisna dengan NIM 20139 dan Arinal Hana dengan NIM 2188. Pokok bahasan yang akan dibahas kali ini yaitu terkait definisi luka, etiologi luka, klasifikasi luka, proses penyembuhan luka, kandungan tanaman kencur, dan yang terakhir analisis jurnal terkait efektivitas kencur atau Kampferia galangael. Baik, latar belakang permasalahan yang kita ulas yaitu rasa sakit ataupun rasa nyeri merupakan salah satu permasalahan pada tubuh yang sering dirasakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari yang disebabkan oleh terlukanya organ tubuh, otot, maupun kulit, baik itu karena benturan, bengkak, ataupun kram. Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya hayati yang melimpah dan dapat digunakan sebagai bahan obat, yaitu kencur, salah satunya. Kencur atau Kampferia galangael merupakan salah satu tanaman obat yang memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi dan analgesik. Berdasarkan uraian tersebut, maka kelompok kami memilih untuk menguraikan atau menjelaskan terkait kencur ini, dikarenakan kemampuannya sebagai efek analgesik dan antiinflamasi untuk penyembuhan luka yang sangat efektif dan juga alami atau tradisional, sehingga mempunyai efek samping dan juga risiko yang rendah bagi kesehatan. Terkait definisi luka. Luka itu sendiri merupakan suatu kondisi di mana kontinuitas jaringan tubuh yang terputus sehingga mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh dan dapat menyebabkan terganggunya aktivitas tubuh sehari-hari, menurut Hidayat tahun 2014. Etiologi luka terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu luka memar. Luka memar ini dapat disebabkan oleh benturan dan tekanan. Yang kedua yaitu luka ecet atau abrasi, dapat terjadi karena kulit yang bergesekan bersama benda tidak tajam. Yang ketiga yaitu luka laserasi. Luka laserasi ini dapat disebabkan oleh benda yang tumpul maupun benda tajam. Lalu yang keempat yaitu luka tusuk. Luka tusuk ini disebabkan oleh benda yang masuk ke dalam kulit seperti pisau. Lalu ada luka tembak. Luka tembak ini disebabkan oleh peluru yang masuk menembus ke dalam tubuh. Luka gigitan dapat terjadi akibat tergigit hewan maupun manusia. Lalu ada luka avulsi. Luka avulsi ini merupakan luka yang terjadi akibat mengelupasnya sebagian jaringan di bawah kulit. Lalu ada luka hancur. Luka hancur ini sering berujung dengan tindakan amputasi. Sedangkan klasifikasi luka, menurut sifatnya, itu terbagi menjadi dua, yaitu ada luka yang disengaja, karena mungkin adanya proses pembedahan, seperti itu harus adanya luka. Lalu luka yang tidak disengaja. Lalu menurut waktu proses penyembuhan terbagi menjadi dua, yaitu luka akut dan juga luka kronis. Sedangkan menurut kecenderungan serta derajat kontaminasinya terbagi menjadi empat, yaitu luka bersih terkontaminasi, luka terkontaminasi, dan luka kotor atau terinfeksi, menurut Cozier, Erb, Berman, dan Cinder tahun 2011. Proses penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka melibatkan berbagai macam seluler dan komponen pada matriks yang dapat bertindak secara bersama-sama untuk membangun kembali integritas pada jaringan yang mengalami kerusakan dan dapat pula mengganti jaringan yang telah hilang. Proses penyembuhan luka terdiri dari beberapa fase, yaitu diantaranya fase inflamasi, fase proliferasi, fase remodeling atau fase motilasi. Nah, kandungan yang terdapat di tanaman kencur itu apa saja sih?
Yang pertama yaitu zat saponin. Zat saponin ini menyebabkan pengaruh rasa pada kencur, yaitu rasa yang pahit. Yang kedua ada zat flavonoid. Zat flavonoid ini berfungsi untuk menghambat sintesis asam nukleat dalam jamur. Yang ketiga ada zat tanin. Zat tanin ini mempunyai suatu sasaran yang ditujukan pada polipeptida dinding sel yang dapat menyebabkan suatu kerusakan pada daerah dinding sel jamur. Lalu ada zat yang paling banyak manfaatnya yaitu minyak atsiri. Minyak atsiri ini berfungsi untuk menghambat pertumbuhan jamur dengan melalui suatu proses denaturasi protein. Nah, kandungan apa yang digunakan sebagai penyembuhan luka dalam kencur ini? Dijelaskan bahwa kandungan ekstrak alkohol yang ada dalam tanaman kencur dapat mempercepat terjadinya epitelisasi atau pembentukan lapisan epitel yang baru pada daerah luka. Pada jaringan daerah yang luka dengan memberikan fasilitas yaitu proliferasi sel epitel yang memiliki efek pro-healing cukup baik dari berbagai komponen yang berperan dari kencur itu sendiri. Nah, ekstrak alkohol ini dapat didapatkan dari zat flavonoid ya. Selanjutnya terkait analisis jurnal efektivitas kencur atau dengan nama latin Campharia galanga L. Menurut penelitian, uji efektivitas antiinflamasi salep ekstrak rimpang kencur atau Campharia galanga L terhadap luka sayat yang diujikan kepada tikus, disimpulkan salep ini cukup aman digunakan untuk manusia dikarenakan sudah lulus uji kepada tikus jantan sebanyak 15 ekor. Hasil penelitiannya, salep antiinflamasi dari ekstrak rimpang kencur ini untuk pengobatan luka pada tikus putih jantan menunjukkan bahwa salep ekstrak rimpang kencur ini memiliki efek antiinflamasi. Nah, salep itu merupakan obat topikal. Nah, obat topikal yang baik adalah pH-nya sama dengan pH kulit normal, yaitu 4,5 sampai 6,5. Sehingga dari hasil uji pH dalam salep ekstrak rimpang tersebut dapat digunakan dengan aman sebagai sediaan salep antiinflamasi. Adaptasi pH kulit dengan pH sediaan topikal akan mempengaruhi penerimaan persiapan untuk kulit. Obat topikal yang ideal yaitu tidak mengiritasi kulit. Kemungkinan iritasi kulit akan besar jika kesediaan terlalu asam dan kulit akan kering jika terlalu basah. Jadi benar-benar harus diperhatikan terkait pH-nya. Berdasarkan penelitian uji aktivitas gel etil p-metoksinsinamate terhadap penyembuhan luka terbuka pada tikus putih atau Ratus norvegicus jantan Gallur sprague Dowley yang dilakukan oleh Fitriani tahun 2016 melalui berbagai tahap, yakni pemilihan rimpang kencur, penyiapan simplisia, pembuatan ekstrak, isolasi kristal etil p-metoksinsinamate, bentuk sediaan gel EPMS, dan caranya yaitu gel dioleskan sebanyak kurang lebih 200 mg yang menutupi keseluruhan bagian luka di daerah punggung tikus selama 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari selama 14 hari setelah pembuatan luka sesuai dengan fase proliferasi selama penyembuhan luka. Nah, hasil dari analisis statistik non-parametrik Kruskal-Waltz menunjukkan bahwa gel EPMS tadi itu dengan 3 konsentrasi berbeda menunjukkan efek peningkatan persentase penyembuhan luka yang tidak berbeda. Dengan kontrol positif dan kontrol negatif dengan p-value-nya, p-value-nya itu lebih dari 0,05. Hasil uji Paired Sample T-Test menunjukkan perbedaan bermakna pada semua kelompok antara hari ke-0 sampai hari ke-14. Hasil pengamatan mikroskopik menunjukkan terbentuknya neokapilarisasi serta fibroblast dan mengurangi jumlah makrofag pada kelompok uji konsentrasi 1%, 3%, dan 5% dibandingkan kelompok kontrol negatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gel EPMS dapat membantu dalam proses penyembuhan luka terbuka pada fase inflamasi dan fase proliferasi menurut Fitriani tahun 2016. Nah, implementasi keperawatan. Hal yang harus dilakukan seorang perawat dalam melakukan perawatan pasiennya yaitu membantu mengingatkan sang pasien kapan pasien harus mengoleskan obat olesnya sesuai anjuran yang telah disarankan oleh dokter, atau memberikan obat oles tersebut apabila pasien sedang mengalami kesulitan dan terlihat tidak mampu mengoleskan obatnya sendiri. Seorang perawat harus membantu sang pasien dalam melakukan pengobatan oles tersebut secara rutin sesuai anjuran yang diberikan oleh
dokter sesuai yang ada pada wadah obatnya. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, pengobatan alami menjadi suatu alternatif dari pengobatan analgetik untuk meredakan suatu penyakit atau sejenisnya, misalnya rasa sakit ataupun rasa nyeri. Luka merupakan keadaan di mana suatu jaringan pada keadaan abnormal. Untuk memanajemen perawatan luka, tanaman kencur menjadi pengobatan alternatif karena memiliki kandungan zat aktif dari saponin sampai minyak atsiri. Ekstrak alkohol yang berada di dalamnya dapat mempercepat proses penyembuhan luka karena mempercepat terjadinya epitelisasi atau pembentukan lapisan epitel baru pada daerah yang luka. Ini merupakan daftar pustaka sebagai bahan rujukan dari hasil kelompok kami. Baik, kurang lebihnya saya memohon maaf mewakili kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.